Nah, apakah teman-teman pernah mendapati kerusakan TV Cina dengan kerusakan seperti ini? Gambarnya itu hanya tampilan garis-garis tebal berdiri. Jika dimasukkan gambar dan suara itu tidak muncul. Nah, sebenarnya kerusakan ini sangat gampang. Untuk itu, ikuti terus tutorialnya dan simak terus agar teman-teman semuanya tidak gagal paham. Kerusakan seperti ini sebenarnya sangat mudah teman-teman ya. Area kerusakan itu di area bagian jalur input AP ke IC chroma. Nah, biasanya kerusakan seperti ini diakibatkan oleh petir. Sering saya dapati seperti itu. Ada juga terkadang kaki IC chromanya kendor. Namun untuk kali ini tidak ya, karena IC chromanya ini baru beberapa bulan sudah kita ganti. Berikut juga dengan IC AP-nya, karena beberapa bulan atau hampir tahun lah pernah kena petir TV ini. Nah, ini perhatikan solderannya itu masih kuat ya, tidak ada yang kendor. Nah, jadi untuk kerusakan seperti ini IC AP adalah sebagai target utamanya, kemudian nanti setelah IC AP ini kita ganti, kemudian IC chroma ini. Nah, seperti itu, ini kita ganti IC AP nya terlebih dahulu ya, habis itu baru IC chromanya. Ini dia IC AP. Kita akan lepas dulu solderannya, lalu kita akan ganti dengan IC AP yang sama. Jadi untuk di kemudian hari nanti jika teman-teman mendapati kerusakan seperti ini, tidak perlu khawatir ya. Cukup pencarinya itu mulai dari IC AP, kemudian IC chroma, serta komponen di sekitaran IC AP atau chromanya. Pernah juga mendapati transistor kalau nggak salah C1815 dalam keadaan rusak. Nah, seperti itu di dekat IC AP-nya ya. Nah, nanti akan saya bagikan videonya di akhir video ini, nanti bisa cek di situ. Selain dari IC AP, IC chroma, ternyata transistor C1815 pernah juga menyebabkan kerusakan seperti ini. Nah, ini dia IC AP-nya, kita akan open. IC AP-nya menggunakan kode seri HCF4053BE. Kita akan gantikan dengan IC AP yang sama. Ini kita punya CD4053. Jadi CD dan HCF itu sama saja ya. Yang penting kode nomornya itu 4053. Kita akan gantikan. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jika nanti penggantian IC AP ini tidak membawakan hasil, kita akan lanjut ke IC chroma. Jika IC chromanya kita ganti juga tidak membawakan hasil, maka kita akan cek jalur yang terhubung dengan IC AP dan juga IC chroma, khususnya jalur yang dari input colokan AP-nya ya. Oke, kembali kita akan pasang. Kita akan beri timah. Buat teman-teman pemula semuanya, jadi mohon dicatat ya, karena kerusakan yang seperti ini kelihatannya rumit padahal tidak begitu rumit. Dan sebaliknya juga terkadang kerusakan yang kita anggap mudah, bisa jadi kalau nggak punya pengalaman atau nggak punya catatan, kita akan pusing dibikinnya. Maka dari itu jangan lupa setiap kita mengetahui sebuah ilmu itu harus dicatat. Kalau diingat saja kadang-kadang mau lupa. Nah, seperti itu ya. Sudah, kita akan nyalakan TV-nya. Kita akan lihat bagaimana hasilnya.
Sebentar, ini kita pasangi dahulu. Itu kau bilang bunyi itu apanya gitu? Tahu bang? Kau bilang ada bocor gitu. Kita nyalakan TV-nya. Kita akan lihat bagaimana tampilannya, apakah sudah normal atau masih sama ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang tampilannya sudah normal ya. Saatnya kita akan masukkan gambarnya. Ini kita pakai receiver parabola. Nah, sudah. Colokan apinya kita hubungkan ke receiver parabola untuk melihat apakah gambarnya bisa masuk ya. Ini gambar aja lah kita pakai ya. Siapa tahu IC chromanya juga rusak, karena sebenarnya ini habis kena petir teman-teman, TV-nya. Kalau kena petir terkadang bukan IC apinya saja yang rusak, mau juga IC chromanya juga rusak. Nah, kita akan coba lihat apakah gambarnya bisa masuk. Mudah-mudahan bisa masuk ya, supaya yang punya enggak nambah biaya lagi nih. Oke, ternyata bisa masuk dan akhirnya pekerjaan kita sudah selesai. Jadi penyebabnya hanya IC apinya ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.